Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian tetap sehat dan baik-baik saja dan masih semangat melakukan kegiatan pembelajaran walaupun masih dilakukan secara daring. Baik, di kesempatan video kali ini, Ibu akan membahas materi kelanjutan dari minggu lalu, namun masih berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Minggu lalu, kita sudah mempelajari unsur-unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, pada kali ini, kita akan mencoba belajar bersama bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi, tentunya berdasarkan isi, struktur, dan kebahasaan yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, diharapkan peserta didik mampu menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaannya. Lalu, untuk materi pokok pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, kita akan belajar mengidentifikasi gagasan utama dan gagasan penjelas. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana menyusun teks laporan hasil observasi. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi pembelajaran kita yang pertama, mengenai gagasan utama dan gagasan penjelas. Setiap paragraf dalam sebuah teks pasti dibentuk oleh gagasan utama dan gagasan penjelas. Apabila gagasan penjelasnya tidak mendukung gagasan utama, maka sudah bisa dipastikan bahwa sebuah paragraf tersebut tidaklah dapat dikatakan menjadi paragraf yang padu. Untuk lebih memahami apa itu gagasan utama dan gagasan penjelas, mari kita perhatikan salindia berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan utama merupakan ide pokok penulis yang menjadi sebuah dasar pengembangan paragraf atau kalimat yang cangkupan maknanya lebih luas atau umum dibanding kalimat lain. Sedangkan gagasan penjelas merupakan ide pokok dari sebuah gagasan utama atau kalimat yang cangkupan maknanya lebih sempit atau khusus dibanding gagasan utama. Gagasan utama dan gagasan penjelas ini bisa terletak di awal kalimat atau di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, untuk contoh lebih pahamnya lagi, misal begini ya, kalimatnya, di Indonesia terdapat banyak rumah adat. Beberapa contoh antara lain rumah gadang, rumah joglo, rumah panggung, dan lain-lain. Pada kalimat di Indonesia terdapat banyak rumah adat, itu termasuk ke dalam gagasan utama. Sedangkan gagasan penjelasnya pada bagian kalimat beberapa contoh antara lain rumah gadang, rumah joglo, rumah panggung, dan lain-lain. Sampai sini sudah paham belum? Jadi, gagasan utama itu kalimatnya lebih luas, sedangkan gagasan penjelas itu kalimatnya lebih sempit. Apabila kalian masih belum bisa memahami, kita bisa mengandai-andaikannya dengan menggunakan kata. Kata kita ibaratkan sama aja dengan gagasan. Kalau kata umum kita ibaratkan sebagai gagasan utama, sedangkan kata khusus kita ibaratkan sebagai gagasan penjelas. Semisal pada kata, contoh katanya bunga.
bunga ini termasuk ke dalam kata umum atau gagasan utama. Karena bunga ini kan memiliki jenis-jenisnya. Nah, untuk jenis-jenisnya seperti bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, nah kata tersebut itu termasuk ke dalam kata khusus atau gagasan penjelas. Namun contoh yang Ibu berikan ini masih contoh tentang kata, bukan contoh kalimat. Ya. Kalau contoh kalimatnya, di Indonesia memiliki banyak suku. Di antara sukunya adalah suku Batak, suku Jawa, suku Sunda. Pada kalimat di Indonesia memiliki banyak suku, itu termasuk ke dalam kalimat utama atau gagasan utama. Sedangkan pada kalimat terdapat suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, itu dimasuk dengan kalimat khusus atau gagasan penjelas. Pada gagasan penjelas, ini masih bisa kita persempit lagi. Semisal, pada suku Jawa ini masih bisa kita kelompokkan lagi. Semisalnya ada suku Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, seperti itu ya. Jadi, kesimpulannya bahwa gagasan utama itu kalimat yang cakupan maknanya lebih luas. Sedangkan gagasan penjelas merupakan kalimat yang cakupan maknanya lebih sempit. Dan pada gagasan penjelas ini menjelaskan kelanjutan dari gagasan utama atau kalimat utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pola pengembangan paragraf. Di dalam paragraf, itu kan terdapat gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan utama dan gagasan penjelas bisa terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Di awal paragraf, itu apabila sebuah paragraf yang dimulai dengan gagasan yang bersifat umum, kemudian diikuti oleh berbagai perincian paragraf, maka disebut dengan pola pengembangan paragraf deduktif. Tetapi, apabila dalam sebuah paragraf diawali dengan perincian-perincian dan diikuti dengan simpulan atau hal yang bersifat umum, maka paragraf tersebut bisa kita sebut dengan pola pengembangan induktif. Jadi ada dua ya, pola pengembangan paragraf itu. Yang pertama deduktif, yang kedua induktif. Baik, setelah kita mengetahui pola pengembangan paragraf itu ada dua, yang pertama deduktif dan yang kedua induktif, mari kita lebih memahaminya dengan menggunakan contoh. Ibu sudah memberikan dua contoh di sini. Teks yang pertama berkaitan dengan kuda lumping, teks yang kedua berkaitan dengan rumah adat. Untuk teks yang pertama, kuda lumping adalah seni tari yang dimainkan dengan menaiki kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu. Ketika memainkan kesenian ini, alat yang digunakan untuk mengiringnya adalah alat musik sederhana, karena hanya permainan rakyat. Alat tersebut diantaranya gong, kenong, kendang, dan slompret atau alat musik tradisional. Pada teks yang pertama ini disebut dengan pola pengembangan paragraf deduktif. Mengapa demikian? Terlihat jelas bahwa pada paragraf ini diawali dengan pernyataan umum. Jadi yang dibahas itu secara umum, bukan khusus. Jadi umum dulu yang dibahas, lalu setelah umum yang dibahas, lanjutkan dengan pernyataan khususnya.
Seperti terlihat, kuda lumping adalah seni tari yang dimainkan dengan menaiki kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu kepang. Ini kan pernyataan secara umum, atau maknanya ini makna luas. Sedangkan pada kalimat selanjutnya, ketika memainkan kesenian ini, alat yang digunakan untuk mengirimnya adalah alat musik sederhana karena hanya permainan rakyat. Nah, pada kalimat yang kedua dan kalimat yang ketiga, ini merupakan gagasan penjelas. Karena dia menjelaskan secara rinci mengenai kesenian kuda lumping. Nah, untuk yang pada kalimat pertama ini disebut dengan gagasan utama karena gagasannya pada awal paragrafnya ini dia menjelaskan secara umum. Jadi, Ibu tegaskan kembali pada teks yang pertama itu disebut dengan pola pengembangan paragraf deduktif karena diawali paragrafnya diawali dengan pernyataan umum. Jadi dibahasnya ke umum dulu baru ke khusus. Nah, sedangkan pada teks yang kedua ini kebalikannya. Di sini ada contoh pertembakan rumah adat ya. Ibu bacakan. Rumah adat biasanya dipakai untuk acara-acara adat atau untuk tempat musyawarah adat. Rumah adat di Indonesia terdiri atas beragam bentuk dan jenis. Rumah-rumah adat yang saat ini masih berdiri kokoh sengaja dipertahankan dan dilestarikan sebagai simbol budaya Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia sebaiknya menjaga dan melestarikan warisan nenek moyang. Pada teks yang kedua ini, kita bisa menyebutkannya dengan sebagai pola pengembangan paragraf induktif. Karena awal paragraf diawali dengan pernyataan khusus dulu, baru pernyataan umum. Nah, karena pada awal paragraf diawali dengan pernyataan umum, maka pada kalimat pertama itu disebut dengan gagasan penjelas. Kemudian di akhir paragraf itu disebut dengan gagasan utama karena dia sebagai kesimpulan dan sebagai kalimat utama yang menjelaskan mengenai rumah adat. Jadi kalau untuk pada teks yang pertama di sini contohnya, contoh teks pertama itu dia disebut dengan pola pengembangan paragraf deduktif karena awal paragrafnya diawali dengan pernyataan umum. Sedangkan pada teks yang kedua disebut dengan pola pengembangan induktif karena awal paragrafnya diawali dengan pernyataan atau perincian atau menjelaskan secara rinci mengenai rumah adat. Begitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana menyusun teks laporan hasil observasi. Dalam menyusun teks LHO atau laporan hasil observasi, langkah pertama kalian menuliskan objek yang akan diobservasi. Setelah menuliskan objek yang akan diobservasi, kalian bisa mengumpulkan sejumlah fakta, data, dan informasi berkenaan dengan objek yang sudah ditentukan. Dalam mengumpulkan sejumlah fakta, data, dan informasi, kalian bisa melakukannya dengan beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa melakukan pengamatan secara langsung, atau yang kedua bisa melakukan dengan wawancara dengan sumber yang relevan, dan yang ketiga, kalian bisa melakukannya melalui studi pustaka. Studi pustaka bisa kalian peroleh berdasarkan buku yang berkaitan dengan objek. Yang kedua, bisa secara daring atau dari internet. Yang ketiga, bisa berdasarkan majalah atau koran. Setelah kalian mengumpulkan sejumlah fakta, data, dan informasi yang berkenaan dengan objek yang akan diobservasi, lalu kalian bisa membuat kerangka penulisan teks LHO atau laporan hasil observasi. Tentunya dalam membuat kerangka penulisan ini harus disesuaikan dengan struktur dan kaidah kebangsaan yang ada. Struktur dalam teks LHO ini ada 3 ya. Ibu ingatkan lagi, yang pertama ada pernyataan umum, terus deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Sedangkan kalau aspek kebahasaan dalam teks LHO ini ada frasa nomina, verba, afeksasi, kalimat definisi, kalimat deskripsi, kalimat simpleks maupun kalimat kompleks.
Setelah kalian membuat kerangka penulisan, maka kalian bisa mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks LHO yang lengkap. Tentunya dalam mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks LHO, kalian bisa memilih menggunakan pola pengembangan deduktif atau induktif. Kalau deduktif berarti dalam awal paragraf kalian mengawalinya dengan pernyataan umum baru ke khusus. Tapi kalau induktif pada awal paragraf kalian diawalinya dengan pernyataan yang khusus dulu, yang rinci-rinci, baru di akhirnya dengan pernyataan umum atau maknanya di akhir kalimatnya itu memiliki makna yang luas. Setelah kalian mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks LHO, maka kalian bisa melengkapinya dengan foto atau dokumen. Tentunya foto atau dokumen ini berkaitan dengan objek yang kalian pilih untuk observasi. Begitu ya teman-teman. Nah, anak-anak, ini sumber belajar yang Ibu pakai. Ibu memakai dari karangannya Yedi Mulyadi dengan judul Buku Teks Pendamping Bahasa Indonesia untuk Siswa SMA, MA, atau SMK, MK kelas 10. Ini penerbitnya Irama Widya. Nah, anak-anak, sekian yang bisa Ibu sampaikan dalam video penjelasan kali ini. Ibu harap kalian bisa lebih memahami dan lebih paham lagi dalam Ibu menjelaskan materi mengenai menyusun teks laporan hasil observasi. Ibu harap kalian di rumah tetap semangat, tetap dalam keadaan sehat, walaupun kita sedang melakukan pembelajaran secara daring. Begitu ya, terima kasih. Selamat pagi.